Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang jujur aja bisa benar-benar mengubah total cara kamu memandang kecerdasan, bakat, dan juga kesuksesan. Sering kan kita ngerasa kalau orang-orang sukses itu emang udah terlahir pinter atau punya bakat alami dari sananya ya. Tapi gimana kalau saya bilang kecerdasan itu ibarat otot yang bisa terus dilatih biar makin kuat. Nah, itulah yang bakal kita bahas tuntas di ulasan kali ini, yaitu gimana caranya menumbuhkan sebuah growth mindset. Yuk, siap-siap buat sebuah perubahan cara berpikir yang luar biasa. Coba deh, jujur pada diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngeliatin soal matematika yang kelihatannya mustahil buat dipecahin? Atau ngeliat temen sekelasmu presentasi dengan santai dan lancar banget? Terus kamu membatin, wah, aku emang gak ada bakat nih buat yang begituan. Kalau iya, kamu sama sekali nggak sendirian. Kita semua pasti pernah ngerasain ragu kayak gitu. Ngerasa nggak cukup pintar atau nggak punya bakat bawaan itu manusiawi banget. Tapi justru dari titik keraguan inilah perjalanan seru kita hari ini bakal dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya growth mindset itu? Intinya begini, growth mindset atau pola pikir berkembang adalah sebuah keyakinan kuat kalau kemampuan dasar, kecerdasan, dan keterampilanmu itu bukanlah sesuatu yang udah harga mati sejak kamu lahir. Sebaliknya, semua itu bisa ditumbuhkan. Gimana caranya? Ya lewat usaha yang keras, latihan yang konsisten, berani nyoba, dan pastinya ketekunan. Secara ilmiah ini disebut neuroplastisitas. Bayangin aja, otak kita itu secara harfiah ngebangun koneksi baru setiap kali kita belajar dan berlatih. Orang yang punya mindset ini sadar betul kalau sukses itu nggak cuma urusan DNA, tapi seberapa besar tekad kita buat terus belajar. Kalau diterapin ke kehidupan sehari-hari, suaranya kurang lebih kayak gini nih. Bayangin kamu lagi ngomong ke diri sendiri. Oke, aku belum bisa matematika sekarang. Tapi kalau aku terus belajar, aku pasti bisa. Perhatiin bedanya, sama sekali nggak ada kata nyerah di situ. Yang ada cuma pengakuan kalau kamu emang lagi berproses. Dan ada keyakinan penuh kalau hasil di masa depan itu bisa diubah lewat usaha. Ini adalah suara dari seseorang yang menolak ngebiarin nilai jelek nentuin siapa dirinya. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal membandingkan growth mindset dengan musuh bebuyutannya, fixed mindset. Musuh kita ini namanya fixed mindset, atau pola pikir tetap. Jujur, ini cara pandang yang ngebatasin banget. Orang dengan mindset ini ngerasa kalau kemampuan dan bakat itu udah mentok, udah ditentuin dari sananya, dan gak bisa diotak-atik lagi. Efeknya, bahaya banget. Mindset ini bikin orang jadi takut setengah mati sama kegagalan, bikin malas nyoba, ngerasa diri sendiri cupu, dan ujung-ujungnya gampang banget angkat tangan pas baru ketemu rintangan pertama. Mari kita lihat kontrasnya yang benar-benar beda jauh ini. Di satu sisi, fixed mindset bikin kamu ketakutan buat gagal, gampang nyerah, dan selalu ngeles dari tantangan gara-gara takut kelihatan bodoh. Tapi lihat sisi sebaliknya, growth mindset memutarbalikkan itu semua. Gagal itu bukan kiamat, tapi sekedar bagian dari proses belajar. Daripada nyerah, kamu pilih buat coba lagi. Daripada kabur dari tantangan, kamu malah berani ngadepinnya. Karena kamu tahu, justru disitulah tempat kamu berkembang jadi lebih hebat. Masuk ke bagian ketiga. Kenapa sih milih pola pikir yang tepat itu sepenting ini buat kita? Gini, kalau kamu sampai terjebak di fixed mindset, kamu ibarat lagi bawa beban mental raksasa tiap hari. Sedikit aja ada masalah, kamu bawaannya pengen nyerah. Kamu jadi takut salah karena nggak mau diejek. Kepercayaan diri kamu nyungsep karena kamu ngerasa nggak sepadan sama orang lain. Dan yang paling bikin capek, kamu bakal terus-terusan ngebandingin dirimu sama teman yang menurutmu lebih pintar, bikin kamu iri dan minder nggak ada habisnya. Benar-benar siklus yang beracun. Dan parahnya lagi, siklus beracun itu sering banget muncul lewat bisikan kejam di kepala kita sendiri. Kayak, aku emang bodoh. Percuma aja belajar mati-matian, hasilnya juga tetap jelek. Nyakitin banget kan? Tapi realitanya banyak banget pelajar yang diam-diam ngomong gini ke diri mereka sendiri setiap hari. Ketika kamu percaya kemampuanmu itu nggak bisa diubah, satu kegagalan aja bakal terasa kayak vonis mati buat harga diri kamu. Tapi tunggu dulu.
Kabar baiknya adalah kita selalu bisa mutusin siklus itu. Pas kamu mulai beralih ke growth mindset, wow, manfaatnya benar-benar luar biasa. Mendadak kamu jadi jauh lebih pede karena kamu sadar nilai jelek itu bukan berarti kamu bodoh. Kamu jadi tangguh, mental baja, gak gampang nyerah. Semangat belajarmu nyala lagi karena kamu tahu usahamu gak akan mengkhianati hasil. Kamu jadi berani nyoba hal baru dan otomatis prestasi kamu pelan-pelan bahkan naik. Rasanya tuh kayak punya kekuatan super tersendiri di kelas. Bagian keempat, gimana sih cara nyata buat ngubah pola pikirmu mulai hari ini? Percaya atau enggak, langkah pertama kita tuh menakjubkan banget saking sederhananya. Cukup ubah satu kata. Ganti kata tidak jadi belum. Pas kamu bilang, aku gak bisa bahasa Inggris, titik. Obrolan selesai, pintu masa depan tertutup. Tapi, coba ganti jadi aku belum bisa bahasa Inggris. Boom! Kamu baru aja ngebuka pintu kesempatan selebar-lebarnya. Kata belum punya semacam kekuatan magis yang nunjukin kalau kemampuanmu tuh masih punya ruang buat berkembang. Perubahan sekecil ini dampaknya masif banget loh. Selain main kata-kata, ada aksi nyata yang bisa langsung kamu terapin. Pertama, belajarlah dari kesalahan. Nggak usah disembunyiin atau ditangisin berlarut-larut. Cek bagian mana yang salah, terus perbaiki. Kedua, berani nyoba lagi. Jatuh 7 kali, ya bangkit 8 kali. Dan ketiga, biasain ngobrol positif sama diri sendiri atau positif self-talk. Daripada ngutuk diri pas lagi mentok, mending bilang, tantangan ini pasti bisa aku lewati. Jadilah supporter nomor 1 buat dirimu sendiri. Langkah selanjutnya, hargai prosesnya. Jangan cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Nilai bagus itu emang penting, tapi usahamu, keberanianmu buat nanya di kelas, dan kerajinanmu itu jauh lebih penting. Terus, tolong banget stop banding-bandingin dirimu sama orang lain. Garis start dan proses belajar setiap orang itu beda-beda. Fokus aja sama progres dirimu dibanding hari kemarin. Dan pastikan kamu punya tujuan yang jelas. Mau masuk kampus impian, mau bikin orang tua bangga, pakai itu semua sebagai bensin pas rasa malas mulai menyerang. Coba deh kita simulasikan ke situasi nyata di sekolah. Dapat nilai matematika jelek, jangan nangis, tapi evaluasi dan belajar lebih giat lagi. Dikritik sama guru, jangan baper atau tersinggung. Anggap aja itu masukan gratis, biar kamu makin jago. Gagal pas ikut lomba, jangan kapok. Justru latihan lebih keras lagi buat ngebantai di kompetisi berikutnya. Ini nih cetak biru gimana seorang pemenang sejati merespon situasi yang gak enak. Di bagian kelima ini, mari kita lihat bukti nyatanya. Lewat kisah inspiratif perjalanan seseorang bernama Rina. Coba bayangin perjalanan Rina ini. Awalnya, dia tuh ngerasa persis kayak yang sering kita rasain. Dia sering dapat nilai jelek dan mulai percaya kalau dia emang bodoh. Tapi suatu hari, ada yang berubah. Dia mutusin buat muter balik pola pikirnya. Dia mulai memberanikan diri buat nanya ke guru, gak peduli dibilang bawel, dan gak malu lagi kalau salah. Tentu aja gak ada keajaiban semalam. Tapi akhirnya, karena usahanya yang gak kenal libur, nilainya mulai merangkak naik. Perlahan, tapi pasti. Dari cerita Rina, kita bisa ambil satu pelajaran emas yang mendasar banget. Proses kecil yang dilakuin terus-menerus, pada akhirnya bakal ngehasilin perubahan yang benar-benar besar. Rina nggak berubah jadi Albert Einstein dalam semalam. Dia cuma belajar dikit demi dikit tiap hari. Dia ngubah rasa takutnya jadi rasa penasaran. Dan itulah rahasia terbesarnya. Usaha yang konsisten itu pada akhirnya akan selalu mengalahkan bakat yang cuma didiamkan. Jadi, untuk merangkum semua yang udah kita bedah hari ini, tolong simpan baik-baik kutipan ini di pikiranmu. Kesuksesan tidak datang dari kemampuan yang sempurna, tetapi dari kemauan untuk terus belajar. Kamu gak perlu harus langsung pintar saat ini juga. Kamu gak dituntut buat serba tahu dari awal. Yang paling esensial adalah kamu punya kemauan keras baja buat terus melangkah, terus berproses, dan terus belajar dari setiap tembok yang menghalangi di depanmu. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel tapi dalam banget buat kamu renungkan. Coba lihat ke dalam diri kamu dan tanyakan, apa sih satu hal yang belum bisa kamu lakuin hari ini? Ingat ya, kata kuncinya belum. Apapun itu bentuknya, entah itu mata pelajaran yang paling bikin pusing atau sebuah skill baru, sadarilah kalau kamu punya 100% kekuatan buat nguasain itu semua. Asalkan kamu mulai usahanya hari ini.
Oke, yuk kita bahas satu ide simpel yang bisa mengubah total cara kita belajar dan sukses. Nah, menurut data PISA 2018, cuma 29% siswa di Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh. Ini jadi tantangan besar loh, soalnya studi yang sama menginginkan langsung antara pola pikir dan nilai. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Dan kenapa penting banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Anggap aja ini kayak kacamata yang kita pakai buat lihat dunia. Ini nentuin cara kita bereaksi. Pola pikir kita itu nentuin tindakan kita, dan tindakan kita yang nentuin hasilnya, efek domino gitu. Nah, intinya ada dua jenis pola pikir nih. Keduanya benar-benar berlawanan soal kemampuan diri. Ada pola pikir tetap, yang percaya bakat itu bawaan. Dan pola pikir bertumbuh, yang percaya semua bisa dikembangkan. Lihat deh bedanya cara mereka merasakan tantangan. Mana nih yang lebih mirip kamu? Nah, ini kabar baiknya. Pola pikir itu bukan takdir, kita bisa memilih untuk mengubahnya kok. Caranya ada 3 langkah. Sadari suara negatif itu, lawan dengan suara positif, lalu bertindak. Kuncinya ada di pergeseran kata, dari langit saat ini menjadi kekuatan kata yang belum. Cuma nambahin satu kata belum, jalan buntu tadi langsung jadi jalan baru buat maju. Konsep ini akhirnya kuat banget di kelas. Yuk kita lihat contohnya, mulai dari cara memuji. Puji orangnya, itu kesannya bakat itu permanen. Tapi puji prosesnya, itu menekankan usaha adalah kunci. Nah, pada guru bisa pakai metode target dari Profesor Carol Eames buat ngebangun kelas yang suportif. Setiap bagiannya dirancang untuk fokus ke proses belajar, bukan cuma sekedar hasil akhir atau kecepatan. Tapi, ini bukan cuma soal psikologi loh. Ternyata, ada penjelasan biologisnya juga. Saat kita berjuang dan pantang menyerah, otak kita beneran membentuk koneksi baru yang lebih kuat. Jadi, kalau kecerdasan itu bisa tumbuh, kira-kira apa yang belum bisa kamu capai saat ini? Jadi growth mindset lawannya fixed mindset. Ketika menghadapi, khususnya menghadapi masalah-masalah, problema-problema, tantangan-tantangan, kita harus kenali ini yang lagi kita hadapi, ini kita lagi pakai fix atau pakai growth. Fixed mindset begitu. Dia memutuskan secara cepat, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Fix sama growth dua-duanya ada di sini. Kita harus kenalin yang lagi keluar fixnya kita atau growth-nya kita. Mana yang lagi kita pakai? Tugas kita mengenali terhadap siapa, dalam hal apa, di mana, kapan growth mindset atau fixed mindset kita itu keluar. Ada suami ketika menghadapi pekerjaan itu growth mindset, tapi menghadapi istrinya fixed mindset. Menghadapi istri orang growth mindset lagi. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ya. Jadi ada yang begitu. Ya, kita harus tahu, jadi bukan dari saya orangnya growth. Iya, dalam hal apa? Karena ada hal-hal berjualan kita growth mindset, ngurusin tim fixed mindset. Nah itu loh, kita harus tahu di mana fixed mindset kita tuh bersuara kencang. Punya mulut gak? Punya mulut gak sih, Boy? Orang kalau fixed mindset gagal, saya orang gagal. Padahal yang gagal presentasinya, bukan Anda. Fixed mindset, growth mindset. Anda kalau growth mindset ketika menghadapi kegagalan, Anda harus melihat dari angle yang positif. Dia lihat ini bukan racun, tapi ini ada vitamin dari kegagalan. Vitamin A, B, C, D, E. Ketika gagal, vitamin A, ambil hikmahnya. Vitamin B, belajar lagi. Vitamin C, coba lagi. Vitamin D, disiplin lebih lagi. Vitamin E, evaluasi diri. Sehingga dari sebuah kegagalan jadi sebuah pembelajaran kemajuan. Nah itu kan, hidup itu ya ada berhasil ada gagal. Pas gagal mungkin bisa berhasil, pas berhasil akhirnya kita bisa gagal. Yang penting belajar nggak dari keberhasilan sama dari kegagalan. Selama jalan pembelajaran bagus, ini konsepnya bisa main ini cewek. Punya. Sultan lah. Ya, selektif. Jadi,
I just had to let you know you're